Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa apa kabar? Jumpa kembali bersama saya Nurul Ulfah dalam program Bumi Jawara. Dan kali ini kita akan membahas mengenai tema peran pemilih muda sebagai penentu pemimpin masa depan Banten. Tentunya ini berkaitan juga dengan informasi seputar Pilkada serentak Pilkada Banten 2024. Nah pemirsa, kenapa kita mengambil tema ini? Karena kan seperti kita ketahui bersama bahwa KPU Provinsi Banten menetapkan daftar pemilih sementara atau DPS pada pemilihan kepala daerah tahun ini, yakni sebanyak 8,9 juta atau bertambah sebanyak 83.242 jiwa dibandingkan pemilu tahun lalu atau dibandingkan Pileg dan Pilpres tahun 2024. Nah, dari jumlah tersebut sebanyak 63% merupakan pemilih muda atau pemilih pemula, yakni sebanyak 24,21% dan sebanyak 38,59% diantaranya adalah pemilih milenial. Jadi antara Gen Z dan milenial. Karena kita telah hadirkan narasumber yang luar biasa hari ini. Yakni ada Pak Asatibi, Komisioner KPU Provinsi Banten. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik. Oke. Nah Pak As tidak sendiri tapi didampingi oleh milenial juga nih, penggerak milenial Banten. Ada saya manggilnya kalau milenial mungkin agak lebih muda ya, Kang ya. Siap. Kang Adia Muzaki, apa kabar? Baik, Kang? alhamdulillah. Sehat ya hari ini. Oke, siap ya kita menyosialisasikan salah satu informasi atau tahapan dari Pilkada Banten tahun 2024 ini. Oke, saya ingin ke Pak Aas nih. Pak, lagi-lagi ya, divisinya Bapak nih, divisi sepanjang musim ini merupakan divisi yang menyosialisasikan berbagai informasi seputar pilkada, terutama pilkada serentak tahun ini. Nah, bagaimana sih Bapak melihat banyaknya pemilih muda pada pilkada tahun ini, Pak? Ya, kita tentu senang ya karena makin kesini proporsi pemilih muda ini makin banyak gitu. Bahkan kalau kita melihat penambahan jumlah pemilih dari pemilih-pemilu 2024 dengan pemilih pilkada begitu yang saat ini baru proses penyusunan sampai daftar pemilih sementara. Itu kan penambahannya mayoritas pada usia muda, pada pemilih pemula begitu. Dan ya ini satu sisi menjadi tantangan bagi kita begitu, tapi di sisi lain juga tentu ini pemilih yang sangat potensial karena paling mungkin pemilih pada kategori milenial dan Gen Z ini pada pemilih muda begitu, ini kan paling mudah untuk kita bisa ajak untuk berpikir secara rasional gitu ya, karena tentu mereka itu dari sisi pendidikan cukup baik begitu ya, tentu dari sisi usia juga karena masih muda gitu, aktivitasnya juga masih, performanya juga masih bagus begitu. Jadi kalau kita menyampaikan informasi kepada mereka sebenarnya sangat mudah begitu. Tinggal saluran komunikasi seperti apa yang kita gunakan untuk kita menemui mereka gitu. Ruang-ruang yang mana yang sebenarnya kita bisa masuki untuk kita melakukan pertemuan dengan mereka gitu. Itu soal strategi saya kira. Jadi sebetulnya lebih mudah ya pendekatan ke Gen Z dan generasi milenial ini ya Pak ya? Ya lebih mudah, kalau menurut kami lebih mudah. Lebih mudah, oke. Dan biasanya juga Gen Z atau generasi milenial ini lebih aktif ya, apalagi di era digital, di bermain media sosial. Jadi berbagai informasi lebih cepat diakses begitu. Oke, nah saya ingin ke Kang Adia. Siap. Kang Adia atau Kang Muzaki? Kang Adi aja. Kang Adia, kalau malam dipanggilnya baru Kang Muzaki ya. Oke, Kang Adia, mungkin bisa dijelaskan nih, pemirsa juga belum semuanya tahu apa sih sebenarnya penggerak milenial Banten itu dan posisi Kang Adia ini sebagai apa? Ya pertama saya terima kasih untuk diundang di TV ya, TV Jawa Pos. Penggerak milenial Indonesia ini adalah wadah teman-teman berkontribusi untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Artinya teman-teman berkontribusi lah soal bagaimana partisipasi aktif dalam membangun bangsa ke depan, terutama dalam bidang sumber daya manusia gitu. Mengapa? Karena ini bagian dari kita melek bagaimana meneropong
situasi nasional, regional dalam isu-isu politik, sosial, ekonomi dan budaya. Oke, jadi targetnya adalah melalui generasi penggerak milenial Banten ini untuk targetnya Indonesia Emas 2045. Tapi tentunya juga bisa berperan aktif di penyelenggaraan pilkada tahun ini ya, terutama untuk mendongkrak partisipasi pemilih pemula. Nah, tadi kan pemilih pemula lebih banyak generasi Z, Gen Z dan milenial begitu. Generasi yang sekiranya menurut Pak As tadi mudah untuk didekati. Nah, pendekatan seperti apa sih biasanya yang dilakukan KPU untuk menjangkau generasi ini? Ya, pertama mereka itu kan tentu ruang pergaulannya berbeda dengan generasi di atasnya begitu. Ruang pergaulan mereka itu lebih banyak pada media sosial begitu ya. Nah, kita makanya sekarang di KPU Provinsi Banten kita mengikhtiarkan secara maksimal agar kita bisa memanfaatkan saluran media komunikasi kita dengan teman-teman pemilih itu melalui media sosial begitu. Nah, seluruh media sosial yang ada itu kita manfaatkan sebagai saluran komunikasi kita begitu. Nah, jadi itu salah satunya begitu ya. Dan yang selanjutnya saya kira untuk bisa masuk pada ruang pergaulan mereka di samping melalui media sosial, karena memang mereka itu sahabat gadget. Jadi mereka tuh nggak bisa lepas dari handphone kira-kira begitu. Nah, dan di antara yang mereka gemari adalah media sosial gitu. Maka kita jumpai mereka lewat media sosial itu satu sebagai saluran sosialisasi dan edukasi kita. Nah, yang kedua saya kira kita juga membuat beberapa simulasi program yang melibatkan mereka secara aktif gitu ya. Kita memanfaatkan mereka misalnya gini, salah satunya konten misalnya. Ketika kita ingin menyasar pemilih milenial dan Gen Z, ya pada konten itu yang menjadi aktor adalah mereka yang pada usianya begitu, bukan saya begitu. Saya sebenarnya masih masuk kategori milenial, tapi bagian ujung. Dari penghujung milenial ya, ya, Pak? Nah itu ya. Jadi kalau kita mau komunikasi dengan mereka, tentu kan harus memanfaatkan teman-temannya mereka begitu. Bahasanya juga adalah bahasa mereka begitu. Dan salah satu karakteristik mereka itu kan tidak suka dengan sesuatu yang prosedural, sesuatu yang rumit begitu ya. Mereka itu suka sesuatu yang simpel gitu. Maka kita lakukan pendekatan kepada mereka itu dengan pendekatan yang juga pendekatan simpel gitu. Dan pendekatannya juga harus pendekatan yang riang gembira gitu, sesuatu yang jenaka gitu ya. Jadi kalaupun kita memberikan edukasi kepada mereka ya kita sampaikan dengan cara-cara yang ringan dan jenaka begitu. Karena mereka nggak, kalau baca ini aja, baca berita itu kalau udah banyak paragrafnya itu mungkin hanya bagian judul sama bagian akhirnya aja gitu. Makanya sebenarnya kenapa media online itu sekarang peminatnya banyak karena memang selera pembaca dan itu didominasi oleh pembaca kelompok milenial dan Gen Z gitu. Lebih mudah diakses. Ya, pertama ya karena ada dalam genggaman, yang kedua informasi yang disajikan itu ringan gitu kan, nggak berat begitu. Jadi pendekatan konten ya Pak ya terhadap generasi milenial dan Gen Z ini. Oke pemirsa, kita masih akan kembali usai jeda berikut, tetap bersama kami dalam Bumi Jawara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pemilih, jadilah pemilih yang cerdas dan bertanggung jawab. Jangan lupa datang ke TPS pada tanggal 27 November tahun 2024.
Sayangi Bantenmu, coblos pilihanmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali bersama kami dan dalam Bumi Jawara, dan kita lanjutkan perbincangan kita. Ya, kalau tadi upaya KPU dalam pendekatan terhadap generasi milenial dan Gen Z. Nah, sekarang mungkin apa saja sih yang sudah dilakukan KPU untuk mendorong agar generasi milenial dan Gen Z ini mau berpartisipasi aktif dalam pilkada? Jadi lebih spesifik ke peran mereka dalam pilkada ini. Oh ya, saya kira peran teman-teman pemilih pada usia Gen Z dan milenial itu banyak sekali gitu ya. Sekarang ini seiring dengan maraknya dunia aktivisme di kalangan pemilih muda begitu, ini sebenarnya juga memberikan kemudahan tersendiri bagi kita gitu untuk melibatkan mereka secara langsung dalam melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi gitu. Nah, beberapa format kegiatan yang kita susun, baik yang bentuknya kerjasama dengan mereka begitu, untuk menyampaikan pesan gitu ya, kepada sesamanya. Juga kita membuat beberapa simulasi kegiatan yang memang kira-kira menurut pertimbangan kami itu adalah program-program yang mereka sukai gitu ya. Termasuk salah satunya kita memaksimalkan peran media sosial gitu, karena salah satu ruang untuk menjumpai kelompok ini kan ada di situ begitu. Yang kedua tentu ya kegiatan-kegiatan yang lain yang banyak sih sebenarnya, kayak misalnya beberapa waktu yang lalu kita misalnya membuat kegiatan launching Pilkada Banten itu dengan konsep yang sederhana begitu ya. Pesan yang ingin disampaikan kan Pilkada 27 November 2024. Sebentar lagi tahapannya akan dimulai begitu. Nah, kenapa kita launching itu misalnya kita buat dalam bentuk konser? Karena dengan cara itulah kita bisa menjumpai teman-teman milenial dan Gen Z gitu. Kalau ditanya bagaimana sih kok pilihan itu gitu? Apakah itu nggak pemborosan gitu? Kita kan mesti juga fair menghitung secara matematik. Misalnya nilai ekonomi setiap satu orang yang hadir di situ berapa gitu. Nah, kalau misalnya kemarin kita mencatat ada kurang lebih sekitar 16.000 orang yang masuk ke Stadion Maulana Yusuf. Sementara biaya yang kita keluarkan kurang lebih 1 miliar begitu, itu kan nilai ekonomisnya kecil sekali. Gitu. Jadi kalau kita kegiatan sosialisasi tatap muka gitu, kita harus kasih transport ke mereka gitu. Karena kalau nggak kita kasih transport ya mereka nggak hadir gitu. Jadi kita juga mesti bijak dalam menilai kegiatan ini apakah konteksnya pemborosan atau justru kita melihat manfaatnya jauh lebih efektif gitu. Nah, ada kegiatan-kegiatan yang ringan dan pesannya ringan, kemudian teknis penyelenggaraannya riang gembira gitu. Ya itu salah satunya upaya kita untuk memaksimalkan agar kita bisa menyentuh lebih sering kepada kelompok milenial ini begitu, kelompok Gen Z ini gitu. Jadi ya kegiatan-kegiatan itu mungkin pada sebagian orang itu berpikir, loh kok kegiatan pemilu kok dikemas dalam kegiatan konser, dalam kegiatan misalnya hiburan dan yang lain sebagainya. Kan sama aja kita misalnya mengumpulkan orang di restoran, mengumpulkan orang di luar di ruangan pertemuan misalnya atau di hotel dan yang lain sebagainya. Kan tujuannya menyampaikan pesan, tolong nanti tanggal 27 November 2024 datang ke TPS. Tolong teman-teman ketika menentukan pilihan tuh dengan pertimbangan yang objektif. Teman-teman harus bertanggung jawab. Bagaimana objektif, bagaimana tanggung jawab, dan yang lain sebagainya. Nah, jadi kan tujuannya menyampaikan pesan, menyampaikan informasi, memberikan edukasi kepada masyarakat. Ya tentu pesan yang kita sampaikan tuh harus bisa diterima dong. Ya bagaimana caranya? Ya kita cari formulasi-formulasi kegiatan yang memang kegiatan itu
lebih mudah untuk diterima. Jadi tujuannya menyampaikan pesan dengan cara yang disesuaikan dengan target sasarannya begitu ya Pak? Iya, termasuk misalnya kegiatan kita pada hari ini kan dalam rangka kita menjumpai mereka begitu. Karena kan saya secara pribadi, kami di KPU meyakini misalnya media televisi itu jangkauannya cukup luas gitu, bisa menjangkau hampir semua lapisan pemilih begitu, tidak hanya pemilih muda tapi juga pemilih tua begitu. Dan saya kira ini sebagai saluran yang ya efektif gitu. Ini di antara saluran, ini kan bentuk ikhtiar kita gitu, memanfaatkan media baik televisi, termasuk juga radio, koran, termasuk juga media online gitu. Semua media kita manfaatkan untuk kita menjumpai pemilih begitu ya. Sebagai media penyebar luasan informasi ya begitu. Tapi saya agak sedikit tersinggung tadi Pak, bukan pemilih muda dan pemilih tua mungkin Pak ya, pemilih muda dan pemilih senior Pak ya. Ya. Agak lebih halus ya Pak ya. Oke, siap. Oke, bicara tentang pemilih muda. Nah, di sini peran saya koreksi tadi ya, penggerak milenial Indonesia ya Kang Adia. Oke, nah kalau dari PMI berarti penggerak milenial Indonesia ini, upaya apa sih yang dilakukan agar sesama milenial dan Gen Z begitu bisa turut aktif berpartisipasi dalam pilkada tahun ini? Ya pertama kan kita selama ini kita melakukan upaya edukasi Mbak ya, melalui sosmed, karena sosmed ini bagian dari penting untuk pendekatan terhadap milenial dan Gen Z. Selama ini kita upaya itu selama di sosmed, kemudian kita membuat forum-forum diskusi, aspirasi apa yang mau dilakukan oleh Gen Z dan milenial begitu. Pada hakikatnya Gen Z dan milenial ini tidak mau menjadi subjek gitu, subjek orang-orang yang calon-calon yang saat ini begitu pengennya. Aspirasinya cukup sederhana begitu kan, bagaimana soal policy, kebijakan. Tentunya harapan kami mewakili milenial dan Gen Z ini ke depan ya melakukan persuasif. Nah begitu. Kedua, aspirasinya sederhana sebenarnya, kayak apa namanya, lowongan pekerjaan dilakukan sebagainya. Kemudian kita selama ini turun ke akar rumput gitu kan, dengan ngobrol dengan teman-teman di kafe-kafe soal bagaimana politik dan melek politik begitu. Kita harus melek politik dalam upaya ini karena satu suara itu menentukan arah bangsa, arah daerah ke depan. Terus kita melakukan dorongan, menggelorakan hal-hal itu, edukasi-edukasi yang sifatnya konstruktif ya, membangun, memberikan informasi-informasi yang baik karena di era yang begitu cepat, ruang publik begitu riuh, tahu kan? Nah ini kan ada namanya post-truth ya, kita menghindari itulah post-truth. Itu kan berbahaya bagi teman-teman milenial. Sebenarnya kita sih lebih mencegah kepada kebanyakan dari hasil survei, Mbak ya. Polarisasi ini dibangun karena dari sosmed begitu. Sosmed, oke. Satu orang gara-gara dengan nge-share, terus tiba-tiba marah sebagainya. Itu kita menghindari antar milenial dan Gen Z. Konflik begitu ya. Konflik itu yang kita hindari. Oke, Gitu. jadi artinya kita ke pendekatannya depan melakukan edukasi yang sifatnya yang kredibel, berbandingan, tidak memihak kepada siapapun, memberikan informasi-informasi. Tentunya dengan program-program para kandidat begitu. Tidak menggunakan etnis terus sara begitu ya. Sara itu tidak. Kita lebih melakukan kepada pendekatan program kerja para semua kandidat. Makanya kita tonjolkan semuanya itu di sosmed, di TikTok, di IG, di berbagai kanal platform media Twitter, ya. gitu. Oke, jadi balik lagi ke pendekatan konten. Ringan tapi tetap ada sisi edukasi dan juga informatif begitu ya. Pemirsa jangan beranjak dulu, Bumi Jawara masih akan kembali usai jeda berikut, tetap bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pemilih, jadilah pemilih yang cerdas dan bertanggung jawab. Jangan lupa
datang ke TPS pada tanggal 27 November tahun 2024. Sayangi Bantenmu, coblos pilihanmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Bumi Jawara. Kita kembali lagi ke dua narasumber kita. Ya, kalau bicara tentang pemilih, terutama pemilih muda nih Pak, ada target tidak dari KPU, target partisipasi pemilih khususnya pemilih muda pada pilkada tahun ini? Simpelnya kita berharap kalau secara umum 75%, pemilih muda tentu di atas itu. Karena pendekatan terhadap pemilih muda, terutama di kelompok milenial dan Gen Z ini lebih mudah untuk kita lakukan gitu. Jadi memaksimalkan pemilih muda ini jauh lebih mudah daripada memaksimalkan jenis pemilih yang lain begitu ya. Jadi kami tentu targetnya lebih dari target keseluruhan gitu. Jadi kalau target datang ke TPS secara keseluruhan itu 75%, ya target pemilih muda lebih daripada itu. Karena ini juga bicara proporsi ya. Untuk bisa mencapai angka 75% ini kan yang bisa kita kejar adalah yang pemilih dengan proporsi terbesar itu. Kalau lihat DPS kan daftar pemilih sementara sekarang itu kan 63% kurang lebih begitu. Sangat besar, jadi proporsi yang sangat dominan. Mungkin kita di pemilu 2029 yang akan datang, proporsi itu akan bertambah lagi gitu. Ya ini bonus demografi kita. Oke, jadi yang muda, sekarang saatnya yang muda yang aktif berpartisipasi begitu. Ke Kang Adian nih Kang, tadi kan ditargetkan lebih dari 75% untuk pemilih muda dari keseluruhan partisipasi pemilih. Kalau Kang Adi sendiri melihat partisipasi generasi milenial, Gen Z, terutama yang ada di Banten terhadap politik begitu, khususnya pilkada, penyelenggaraan pilkada, seperti apa sih Kang? Saya melihat hari ini Gen Z dan milenial ini lebih pada melek politik ya Pak ya. Melek politik karena mereka kan kata Pak Komisioner kan mempunyai gadget, setiap hari bangun tidur langsung gadget kan. Makanya saat ini saya melihat masih melek politik. Kemudian beberapa agenda-agenda teman-teman milenial ini ya sifatnya lebih kepada informasi lah begitu. Namun secara penentuan kemudian memilih sebagai mana calonnya itu belum menentukan begitu. Tapi pada prinsipnya sih teman-teman di Gen Z dan milenial di Banten ini melihatnya tidak menginginkan hal-hal yang sifatnya polarisasi gitu. Kemudian perpecahan lah begitu. Jangan adanya perpecahan, kemudian jangan adanya pembelahan politik saat ini begitu. Walaupun sekarang kita ketahui ada 2 calon ya, tapi belum ditentukan oleh KPU begitu. Artinya saat ini masih menerawang Pak ya, menerawang, visi misinya belum disebarluaskan ya Pak KPU. Mungkin nanti ada pendekatan dan pemilihan-pemilihan, ada indikator-indikator lah, indikator-indikator untuk memilih. Karena benar kata Pak As gitu kan, milenial dan Gen Z ini lebih kepada pemilihan nasional gitu. Dia lebih kepada rasional, apalagi kalau rasional ini kan lebih kepada policy ya. Apabila dia disentuh tentang keresahannya itu bisa meluap begitu. Contohnya kemarin kan kita aksi RUU pilkada ya kemarin, itu kan diam-diam mereka langsung meledak begitu. Lebih banyak kaum muda begitu ya. Begitu. Artinya Gen Z milenial ini adalah pemilih the silent majority, daripada diam tapi mengamati dalam ruang-ruang publik begitu. Ketika dia sudah menentukan arahnya itu pasti mereka loyal dan totalitas begitu. Jadi sudah tentu arah baru nyemplung ke situ ya, iya, Kang ya. Masih mengamati di sosial media. Nah, kemudian melihat track record calon pemimpinnya begitu. Jadi ada indikator-indikator variabel yang menentukan arahnya. Jadi tidak sembrono saya melihat saat ini gitu. Kayak stiker gitu masih gue pantau nih, gitu ya. Belum turun, masih mantau nih. Oke. Pak
Pak As. Nah, melihat dari generasi muda terutama milenial dan Gen Z yang diam-diam memantau dalam diam begitu ya, dan mereka lebih aktif memantau atau mengamatinya melalui internet. Nah, kira-kira buat turun ke TPS mau nggak nih? Apa nanti generasi muda bakal minta ada indok TPS online gitu? Atau gimana nih Pak As melihatnya? Ya memang kita belum sampai ke sana. Bahkan format pemilihan kita masih format pemilihan offline gitu ya. Format pemilihan langsung. Secara gitu. langsung ya. Jadi tidak menggunakan teknologi begitu ya. Tetapi saya kira kalau teman-teman pemilih milenial dan Gen Z ini selama apa yang menjadi kebutuhan mereka, apa yang diharapkan oleh mereka itu tertampung, mereka pasti akan total tadi itu. Mereka akan terlibat secara aktif gitu. Nah, tetapi kalau misalnya ternyata apa yang mereka harapkan, apa yang mereka inginkan gitu ya. Misalnya kalau kita merujuk pada visi dan misi atau program kerja calon, ternyata tidak mencerminkan apa yang dibutuhkan oleh mereka, ya pasti akan kesulitan calon itu untuk mendapatkan ceruk pemilih dari kelompok milenial dan Gen Z. Nah, sama juga pendekatan yang kita lakukan gitu. Ya kita kan masuk pada apa yang menjadi dunia mereka gitu. Nah, ketika kita masuk pada dunia mereka gitu, itu kan interaksi bisa dilakukan oleh kita gitu. Nah, tadi itu ya saluran komunikasinya bisa kita lakukan melalui media sosial begitu, karena memang itu salah satu dunia mereka begitu. Tetapi ya tentu dalam mengemas informasi yang kita sampaikan itu juga mesti dibuat yang ya ringan begitu ya, lebih mudah dicerna dan yang lain sebagainya. Saya kok melihat makin ke sini teman-teman milenial dan Gen Z ini makin terbuka dalam partisipasinya begitu. Mereka juga bisa menyampaikan kritik, mereka juga bisa menyampaikan masukan, baik secara langsung ataupun tidak langsung begitu. Nah, ini juga salah satu kontribusi yang kita harus hitung begitu ya. Dan tentu mereka karena punya latar belakang aktivisme, misalnya punya latar belakang pendidikan, punya latar belakang pergaulan, itu akan mendorong mereka sendiri untuk menentukan arah kira-kira seperti apa nih yang harus kita lakukan, kira-kira maunya kita apa begitu. Itu dan kalau misalnya kita bicara soal tantangan, bagi kita justru lebih menantang tapi lebih ringan begitu. Karena mereka ini adalah kelompok pemilih yang aktif gitu. Berbeda dengan kelompok usia di atas itu gitu. Oke, jadi sebetulnya pendekatannya lebih ringan, kemudian juga lebih royal dan aktif begitu ya, dan mudah-mudahan juga bisa mendongkrak partisipasi pemilih pada Pilkada tahun ini. Pemirsa jangan beranjak dulu, tetap bersama kami dalam Bumi Jawara. Masyarakat Banten datang ke TPS di Pilkada serentak, berikan suaramu, sayangi Bantenmu, coblos pilihanmu, pilih gubernur dan wakilnya, langsung umum, bebas rahasia. TPS, coblos pilihanmu,
masa depan saatnya Banten memilih. Dulur-dulur, Masyarakat Banten, jangan lupa aja kelalen tong hilang dan rame-rame dongkap KTPS. hari Rabu 27 November 2024. Coblos gubernur Dan wakil gubernur di Pilkada Banten. Mantap. Langsung umum bebas rahasia, jujur dan adil itulah asasnya. Datang ke TPS, coblos pilihanmu. Di Pilkada Banten gunakan hak pilihmu. Masyarakat Banten, berikan suaramu untuk masa depan saatnya Banten memilih. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bumi Jawara dan kita masih membahas tema kita yang menarik pada kesempatan kali ini, peran pemilih muda sebagai penentu pemimpin masa depan Banten. Nah, dari yang muda ini memilih pemimpin untuk masa depan Banten, jangan sampai yang muda golput begitu ya Pak ya. Oke, saya ingin ke Pak As, Pak. Pemilih muda kendalanya adalah masih bisa terpengaruh oleh pihak di lingkungan sekitarnya, misalnya keluarga, kemudian lingkungan sekolah atau kampusnya begitu. Nah, bagaimana sih Bapak atau pihak KPU memberikan edukasi kepada pemilih muda ya, bahwa urusan milih itu urusan hatinya, jadi tidak terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya. Gitu. Sebenarnya faktor yang mempengaruhi seperti yang disebutkan tadi itu tidak hanya terjadi pada pemilih muda begitu ya. Kita kan di Provinsi Banten misalnya, kalau kita klasifikasi kan budaya atau misalnya budaya pemilih kita begitu, atau mungkin kelas pemilih kita itu kan masih beragam gitu ya. Dan tadi itu faktor-faktor lingkungan tadi, misalnya ruang pergaulan dia sehari-hari seperti apa, misalnya di organisasi atau di masyarakat atau di lingkungan pertemanan, kelompok hobi gitu kan. Terus di lingkungan keluarga atau mungkin di kampus dan yang lain sebagainya. Lingkungan-lingkungan itu ya mempengaruhi tidak hanya pada kelompok pemilih muda sebenarnya, tapi juga terhadap kelompok pemilih yang lain gitu. Tapi karena pemilih muda ini lebih mereka itu kan karena setiap hari itu dengan gadget, mereka tuh pegang handphone kemana-mana begitu. Relatif informasi yang mereka terima itu lebih banyak dan lebih bervariatif begitu. Jadi handphone atau gadget atau media sosial gitu yang biasa mereka tuh bergaul di dalamnya, itu juga turut mempengaruhi sikap begitu. Nah, karena itu ya untuk menjaga kemandirian teman-teman pemilih milenial dan Gen Z, ya harus ada beberapa hal yang ditanamkan dalam diri pemilih milenial dan Gen Z. Misalnya ketika menerima informasi lewat media sosial, ya prinsip sederhananya ya disaring. Kalau dikira atau dinilai ini informasi mengandung unsur informasi yang bermanfaat, ya silahkan di-sharing gitu. Tapi kalau ternyata informasi itu tidak bernilai manfaat, ya sebaiknya cukup sampai di handphone kita saja begitu, supaya orang lain tidak terpengaruh oleh informasi itu begitu. Nah, kemudian kalau misalnya
nanti kan kita akan informasikan secara terbuka kepada publik visi, misi, dan program kerja masing-masing pasangan calon itu seperti apa begitu. Nanti mereka bisa mengakses itu begitu, bisa mempelajari itu begitu. Nah, apakah yang tertuang dalam visi dan misi serta program kerja pasangan calon cukup merepresentasikan kepentingan mereka atau tidak begitu. Nah, itu juga salah satu treatment atau cara bagaimana agar kemandirian pemilih, teman-teman pemilih milenial dan Gen Z ini terjaga begitu. Independensinya terjaga gitu. Ya, dan saya kira karena pemilih milenial dan Gen Z ini adalah pemilih yang rasional, mereka akan cenderung menentukan pilihan itu berdasarkan pertimbangan yang objektif tadi begitu. Jadi bukan karena pengaruh orang tua, bukan karena pengaruh lingkungan pergaulan gitu, bukan karena pengaruh kampus misalnya atau tokoh-tokoh tertentu di lingkungan masyarakatnya begitu. Tetapi karena pertimbangan-pertimbangan yang objektif dan bisa dipertanggungjawabkan tadi gitu. Nah, ini memang ya menjadi PR kita bersama, termasuk saya kira PR teman-teman penggerak milenial untuk tidak berhenti melakukan edukasi kepada sesamanya begitu. Karena kalau bahasa yang digunakan adalah bahasa mereka, cara yang digunakan adalah cara mereka, itu justru sangat Lebih efektif mudah, gitu. ya. Kita kan kadang-kadang masih menggunakan cara-cara yang kolonial gitu dalam melakukan pendekatan kepada teman-teman pemilih. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman milenial komunikasi ke teman-teman sesama milenialnya, itu akan ada timbal balik gitu. Jadi akan transaksi komunikasi, transaksi informasi itu terjadi di sana begitu. Jadi bisa dilakukan dua arah. Ya, kalau Kang Adia sendiri nih, bagaimana melihat adakah pengaruh dari lingkungan terdekat dari generasi muda ini, Gen Z maupun milenial, terhadap partisipasi aktif mereka dalam pilkada begitu? Pertama saya melihat kalau generasi milenial dan Gen Z ini kan misalnya dia itu lebih kepada ya kependirian sama diri dia gitu kan. Tidak terlalu dominan dalam penentuan pemilih kemana diarahnya. Lebih dominan dia kepada hati nurani dia sendiri gitu. Dia mau diapakan, dibalik tentu dia punya pilihan tersendiri. Karena faktor dari sosial media, kemudian lebih kepada rasionalitas itu dibangun oleh teman-teman milenial. Jadi kalau informasi-informasi yang sifatnya soal identitas, etnis, sebagainya lah, soal keburukan-keburukan kandidat satu ini itu dia tidak telan mentah-mentah lah begitu. Intinya mereka ini kalau saya sebut nih the silent majority. Orang-orang yang senyap gitu kan, belum menentukan sikap tapi dia lebih mengamati. Dan menentukannya itu tidak didorong paksaan begitu. Kalau semakin dipaksa, generasi milenial dan Gen Z ini lebih bumerang kepada salah satu pihak gitu. Lebih kepada edukasi yang sifatnya ya humanis, holistik begitu kan, dengan cara-cara yang benar kata KPU dilakukan, dengan cara-cara musik style, kemudian ya hiburan, kemudian yang sedikit menyelipkan ayo jangan golput begitu kan, jangan terpengaruh oleh isu-isu sara. Itu yang lebih enak dan lebih humanis dalam pendekatan terhadap milenial Gen Z gitu. Karena mereka ini kan sebenarnya kalau dibuat-buat beginilah begitu kan, mereka kurang tertarik begitu, lebih kepada hati nurani begitu. Tapi mereka ini malah mereka menentukan edukasi, Pak. Dengan sendirinya edukasi begitu. Jangan ini itu begitu. Karena saya melihat jari mereka ini tiap detik mungkin ngomong saya melihat komentar gitu kan di sosial media. Apalagi karena politik, Pak ya. Mereka lebih kepada berani ngomong. Dan belak-belakan nggak ada sama-sama bahasa bersama, nggak ada bahasa yang sifatnya ya langsung aja gitu.
just to point aja begitu. Intinya kita tidak lebih dominan terhadap pengaruh-pengaruh terhadap lingkungan gitu. Jadi Tapi tetap lebih jadi kepada diri sendiri, jadi diri sendiri gitu. gitu. Apalagi untuk menentukan pilihan Iya. kepala daerahnya di Banten Iya. ini ya. Jadi kembali lagi ke pilihan masing-masing. Oke pemirsa, semakin menarik perbincangan kita. Namun kita harus jeda sejenak, tetap bersama kami dalam Bumi Jawara. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten merilis daftar pemilih sementara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di Provinsi Banten tahun 2024. Kabupaten Pandeglang jumlah DPS 995.230. Kabupaten Lebak jumlah DPS 1.053.415. Kabupaten Tangerang jumlah DPS 2.370.689. Kabupaten Serang jumlah DPS 1.227.094. Kota Tangerang jumlah DPS 1.379.619. Kota Cilegon jumlah DPS 330.159. Kota Serang jumlah DPS 513.744. Kota Tangerang Selatan jumlah DPS 1.055.938. Masyarakat Banten, coblos pilihanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pemilih, jadilah pemilih yang cerdas dan bertanggung jawab. Jangan lupa datang ke TPS pada tanggal 27 November tahun 2024. Sayangi Bantenmu, coblos pilihanmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Bumi Jawara, masih bersama dua narasumber kita yang luar biasa dan tentunya masih membahas tentang peran pemilih muda sebagai penentu pemimpin masa depan Banten. Saya kembali lagi ke Pak Aas. Pak nih, kalau tadi kan sudah disebutkan berkali-kali ya oleh Kang Adia, generasi muda terutama milenial dan Gen Z ini biasanya cenderung memantau dalam diam gitu. Nah, mereka juga kadang-kadang cenderung apatis, terutama urusan politik, walaupun sebagian besar juga sudah ada yang mulai melek politik. Nah, seperti apa sih pihak KPU menyikapi kondisi generasi muda di Banten ini, kaitannya dalam mencapai target partisipasi pemilih gitu? Ya, sebenarnya pemilih muda ini tidak akan apatis selama kepentingan mereka ini tersentuh gitu. Nah, tentu ya kita harus punya landasan atau argumentasi yang bisa kita bangun untuk melakukan pendekatan kepada kelompok pemilih milenial dan Gen Z. Dan tadi itu kita sudah mencoba melakukan berbagai rumusan program kegiatan yang kita sesuaikan dengan selera mereka gitu. Saluran komunikasi yang kita gunakan juga kita siapkan ya saluran komunikasi yang ringan ya, saluran komunikasi yang memang setiap hari diakses oleh mereka gitu. Kita di KPU Provinsi Banten itu saluran komunikasi kita kan melalui media sosial, dan media sosial itu menurut kami ya sangat efektif untuk menjumpai teman-teman milenial dan Gen Z gitu. Nah, termasuk juga ya tadi itu simulasi-simulasi kegiatan yang ringan tetapi kita bisa lebih mudah menyampaikan pesan kepada mereka begitu ya. Dan pada intinya kan kita bagaimana memberikan pengetahuan dan membangun kesadaran mereka gitu untuk mereka kalau bisa ya mereka terlibat secara aktif, melibatkan diri begitu ya dalam berbagai aspek. Ya kalaupun misalnya tidak, paling tidak mereka ketika menentukan pilihan ya pilihannya itu bisa
pilihan yang objektif dan bisa mereka pertanggungjawabkan sendiri gitu. Jangan sampai mereka menyesali sendiri apa yang telah mereka pilih begitu. Nah, dan kami ya tentu meyakini sebenarnya generasi milenial dan Gen Z ini generasi emasnya bangsa Indonesia begitu, karena mereka juga kan yang akan meneruskan estafeta kepemimpinan bangsa ke depan, termasuk juga di Provinsi Banten. Ya tentu mereka punya berbagai macam harapan, punya berbagai macam keinginan yang itu harus diterjemahkan gitu ya, terutama oleh pasangan calon gubernur begitu ya. Ya kita ya terus juga menerima berbagai macam masukan gitu untuk memperbaiki program dan kegiatan kita supaya tepat sasaran gitu. Kami di KPU Provinsi Banten ya sangat terbuka dengan siapapun yang ingin memberikan masukan dan saran dalam rangka memaksimalkan peran dan fungsi kami. Kang Adia, kalau melihat di Banten kan partisipasi pemilih muda dia sekitar 63%, itu tentu lebih dari setengah jumlah penduduk Banten begitu. Nah, kira-kira dari 63% itu kalau sebelumnya kita bicara target dari KPU ya. Kalau dari kacamata Kang Adia sebagai penggerak milenial Indonesia, apakah sudah sebagian besar dari 63% itu melek politik dalam arti walaupun tidak diundang begitu ya Pak ya, tapi dia mau berperan aktif gitu dalam penyelenggaraan pilkada begitu ya di tahun ini. Gimana tanggapannya? Saya melihat memang tidak semuanya milenial itu melek politik ya. Jadi memang tidak semuanya itu. Artinya saya harapan teman-teman Genjet ini lebih kepada terobosan-terobosan baru, Pak, pada kandidat-kandidat maupun mungkin terobosan-terobosan baru terhadap KPU misalkan Pak As, bahkan ada pengawas PPK, kemudian TPS dan sebagainya, itu sebenarnya bisa digenjot nih teman-teman di Genjet di sudut-sudut kabupaten kota kan begitu. Itu bisa juga secara halus memberikan informasi, ayo ada pemilihan pilkada begitu tanggal sekian, ayo kita memilih gitu. Itu kan bagian dari persuasif dan komunikasi begitu. Sebenarnya kan banyak juga ya. Saya melihat sebenarnya ada dua instrumen yang harus kita dibangun. Pertama instrumen udara maupun instrumen darat harus dibangun. Udara itu dengan kanal-kanal sosmed, kemudian udara dengan sosialisasi digencorkan mungkin dengan cara woro-woro begitu kan, woro-woro gitu kan, kampus ayo gitu ya, kayak kampus-kampus, terus mungkin kanal-kanal pemuda sebagainya, itu juga efektif sebenarnya. Bicara soal orang-orang apatis sebenarnya itu bisa juga kita rubah polanya begitu, polanya dengan cara ya pendekatan teman-teman kampung-kampung begitu, melihat situasi. Sebenarnya sekarang ini kan banner-banner semua calon itu di sudut-sudut kampung sudah mulai bermunculan ya, udah mulai ramai begitu, bahkan risih gitu, bahkan risih. Oh ini apa sih gitu? Apa sih kepentingannya begitu kan? Terus ngapain gini membuat orang sampah atau apa begitu kan? Lebih baik efeknya itu dengan sosial media, langsung turun ke bawah begitu dengan akar rumput. Karena kan pergerakan teman-teman muda ini kan lebih enaknya kita langsung ke bawah, ngopi bareng rembu, melakukan aspirasi. Ya saya sudah bilang kan begitu kan, karena mereka sederhana aja, kebijakan aja, policy soal bagaimana program kerjanya, misalkan soal lowongan pekerjaan yang banyak, kesehatan, pendidikan, itu aja sebenarnya sih. Jadi belusukan juga masih efektif ya untuk generasi muda gitu. Okay. Artinya harus dibalut dengan hal udara maupun darat begitu, agar dua-duanya ini kesinambungan dan kolaborasinya itu lebih efektif, dan pemilu ini lebih kepada mengedepankan soal pendewasaan politik, kemudian program kerja. Intinya kalau bicara soal kedewasaan politik, teman-teman milenial lebih dewasa sebenarnya. Dia lebih karena pemikirannya juga lebih luas gitu ya. Tapi saya melihat ini berbagai instrumen negara juga harus terus menggerakkan soal itu, Pak. Membidik, kemudian ya memantau lah pergerakan. Bahkan mereka juga tidak tahu nih pasal-pasal, misalkan mohon maaf ada pasal
ujaran kebencian gitu kan. Nah itu harus diedukasi bahwa harus ada instrumen edukasi bahwa kalau kalian terus meneropong menyerang hal ini itu berbahaya juga Nanti bagi kena diri undang-undang sendiri, ITE itu ITE, ya. gitu. Karena banyaklah kejadian orang-orang Gen Z di Banten ini kena juga soal influencer, dia tidak tahu apa-apa, ternyata dia undang-undang soal judi online dia sebagai ini kan, itu juga harus edukasi tuh. Kemarin-kemarin itu ada 2 orang yang tersangka ya. Nah itu kan mereka nggak tahu apa-apa tuh, karena tidak adanya edukasi dalam pihak-pihak penyelenggara pemerintahan gitu Pak. Jangan Kalau sampai iya. urusannya penyebarluasan Pemilu ini, informasi pilkada begitu malah salah malah, menyampaikan informasinya. saling lapor kan ke Gakumdu atau apa, itu harus coba kita edukasi para milenial, karena milenial juga butuh edukasi soal undang-undang hukum lah begitu kan. Ya, mudah-mudahan nih melalui sosialisasi dari KPU dan juga didampingi oleh penggerak milenial Indonesia bisa mengedukasi juga, terutama generasi muda, generasi pemilih muda pada pilkada tahun ini untuk lebih hati-hati dalam menggunakan media sosial, tapi memanfaatkannya untuk hal yang positif, terutama penyebarluasan informasi seputar pilkada. Baik pemirsa, kita masih akan kembali usai jeda berikut, tetap bersama kami dalam Bumi Jawara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pemilih, jadilah pemilih yang cerdas dan bertanggung jawab. Jangan lupa datang ke TPS pada tanggal 27 November tahun 2024. Sayangi Bantenmu, coblos pilihanmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Bumi Jawara, masih bersama narasumber kita yang luar biasa, ada Pak A.A. Satibi, Komisioner KPU Provinsi Banten, dan juga Kang Adia Muzaki, penggerak milenial Indonesia, masih membahas tema yang menarik, peran pemilih muda sebagai penentu pemimpin masa depan Banten. Oke, sebelum ke closing statement, saya ingin tanya ke Pak A.A. dulu, mungkin singkat saja Pak. Belum semua generasi muda tahu mungkin ya, siapa saja sih yang sudah muncul nih, nama-nama yang sudah muncul pada bursa pilkada tahun ini yang sudah mendaftar walaupun belum ditetapkan sebagai calon karena masih berproses ya Pak ya? Di Provinsi Banten ada 2 pasangan calon. Yang pertama mendaftar itu pasangan calon Bu Airin dan Pak Ade. Kemudian disusul oleh Pak Andra dengan Pak Dimyati. Jadi sejauh ini ada 2 pasangan bakal calon. Oke, 2 pasangan bakal calon. Nah, sebentar Pak, sebelum ke closing statement saya ke Kang Adia. Kira-kira yang mana nih Kang? Apa ya? Sudah ada gambaran? Ya belum lah, Oh, kita belum, masih mengamati teman-teman milenial dan Gen Z ya, mengamati. Karena kan belum tahu nih track recordnya, kemudian visi misinya, program kerjanya apa yang dia tawarkan oleh milenial dan Gen Z begitu. Itulah yang belum kita menentukan arah begitu. Pada prinsipnya teman-teman Gen Z, milenial dan Gen Z ini kalau sudah suasana kebatinan dan hatinya Sudah serak gitu ya? Ya mereka totalitas lah. Oke, Dan untuk mereka ini. lebih antusiasisme untuk datang ke TPS. Oke. Bahkan sebelum dibuka udah nunggu duluan kan begitu kan, karena dia udah ada referensi dan punya hati nurani dan suasana kebatinannya sudah saklek, ya udah saya milih ini begitu. Oke, jadi Kira-kira. yang penting udah tahu dulu nih yang muncul siapa, Ya, tinggal siapa, dipantau. Pantau kemudian ya, Dipantau. gitulah kira-kira. Oke, nanti kita tunggu ya Ya. pilihannya siapa di TPS aja. Oke, Pak As, sebagai closing statement mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa, terutama masyarakat pemilih di Banten. Ya, saya khususkan untuk teman-teman pemilih milenial dan Gen Z. Pertama, cermati visi dan misi serta program kerja setiap pasangan calon. Itu yang pertama. Yang kedua, pelajari bagaimana rekam jejak atau track record dari pasangan calon. Nah, ini ada 2 pasangan calon. Nanti juga KPU akan mempublikasikan bagaimana visi dan misi serta program kerja dari kedua pasangan bakal calon ini begitu ya, setelah nanti ditetapkan. Yang kemudian
yang juga tidak kalah penting saya kira buat teman-teman pemilih muda ketika mendapatkan informasi saring dulu sebelum sharing gitu. Jangan sampai keterbelahan terjadi pada masyarakat terutama karena disebabkan oleh informasi yang tidak bernilai itu. Nah, yang terakhir saya kira pesan saya sederhana untuk teman-teman pemilih milenial dan Gen Z. Datang ke TPS tanggal 27 November tahun 2024, sayangi Bantenmu, coblos pilihanmu. Kalau sayang Banten, tentukan pilihanmu di TPS yang sudah ditentukan ya begitu. Oke, nah mungkin Kang Adia sebagai closing statement nih, mengajak dan menggerakkan generasi milenial dan Gen Z terutama di Banten untuk berpartisipasi aktif dalam Pilkada 2024. Ya, saya berharap teman-teman dan mengajak kepada milenial dan Gen Z ini, mari kita sama-sama melek politik, menjaga demokrasi, dan memilih. Karena satu suara adalah menentukan nasib Banten ke depan 5 tahun. Nah, ini artinya bahwa teman-teman milenial dan Gen Z, kita terus datang ke TPS untuk menyoblos, menentukan arah Banten ke depan. Kedua, pesan saya adalah jaga jari, jaga demokrasi. Menjaga jari itu artinya menjaga demokrasi. Begitu, artinya tidak ada namanya perpecahan, kemudian isu sara, isu-isu yang sifatnya post-truth lah, karena akan berbahaya bagi kita. Artinya mari kita sama-sama teman-teman milenial dan Gen Z jaga jari, jaga demokrasi. Sekian dari saya. Jaga jari, jaga demokrasi. Kemudian kalau sayang sama Banten, tentukan pilihan pada Pilkada Banten 2024. Terima kasih Pak Satibi, Komisioner KPU Provinsi Banten, dan juga Kang Adia Muzaki, penggerak milenial Indonesia, sudah hadir di studio kami untuk membahas informasi mengenai peran generasi muda dalam Pilkada Banten 2024, terutama menentukan pemimpin di Provinsi Banten. Pemirsa, itu tadi kebersamaan kita dengan dua narasumber kita yang luar biasa yang sudah berbagi informasi seputar Pilkada Banten 2024. Saya Nurul Ulfa, mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih, sampai jumpa dan wassalam dulur Sabanten. Ayo, 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 masyarakat Banten, datang ke TPS di Pilkada serentak. Berikan suaramu, sayangi Bantenmu, coblos pilihanmu, pilih gubernur dan wakilnya, langsung umum, bebas rahasia, jujur dan adil itulah asasnya. Datang ke TPS, coblos pilihanmu, di Pilkada Banten gunakan hak pilihmu. Masyarakat Banten, berikan suaramu untuk masa depan, saatnya Banten memilih. Dulur-dulur, Masyarakat Banten, jangan lupa aja kelalen tong hilang dan rame-rame dongkap KTPS. hari Rabu 27 November 2024. Coblos gubernur Dan wakil gubernur di Pilkada Banten. Banten. Langsung umum, bebas rahasia, jujur dan adil itulah asasnya. Datang ke TPS, coblos pilihanmu, di Pilkada Banten